Tes, Bismillah. Teman-teman, suara saya ada ya? Ada. Ada, Kak. Oke. Baik, karena ustazahnya juga sudah hadir, kita buka ya kajian kita pada hari ini. Boleh teman-teman yang belum on cam, kalau memungkinkan boleh on cam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wahda, wassalatu wassalam ala man la nabiyya ba'da amma ba'. Selamat sore untuk teman-teman yang berada di Mesir dan selamat malam untuk teman-teman yang sedang menyimak dari Indonesia. Ahlan wa sahlan, selamat datang kembali di pertemuan kedua kajian fikih wanita kolaborasi antara Syahin Akademi dan Kohati Kohfa. Yang kami hormati narasumber kita yang luar biasa, Ustazah Ayu Qurratul Ayun LCMA, yang kami hormati pengurus Syahin Akademi dan Kohati Kohfa, serta seluruh teman-teman peserta yang Masya Allah masih semangat untuk melanjutkan belajarnya pada kesempatan kita kali ini. Teman-teman masih ingat kan pembahasan kita di pertemuan pertama? Kemarin kita sudah membahas pemahaman soal-soal dasar haid nih. Jadi kita tahu kalau ternyata belajar fikih haid itu hukumnya fardu ain. Ada beberapa warna juga nih, ternyata nggak cuma ada satu warna ya teman-teman darah itu. Dan bagaimana cara kita menghukumi kapan darah itu disebut darah haid. Hari ini insya Allah kita akan masuk ke inti pembahasan yang lebih dalam yang seringkali menimbulkan keraguan dan dilema dalam ibadah kita sehari-hari. Terutama soal gimana sih Ustazah kalau darahnya keluar terus-menerus lebih dari 15 hari? Atau apa aja sih yang boleh dan nggak boleh kita lakukan saat haid? Semua itu insya Allah akan kita bahas pada pertemuan kita kali ini. Alhamdulillah karena pemateri sudah hadir di tengah-tengah kita. Assalamualaikum Ustazah Ayu, gimana kabarnya sore hari ini? Sehat ya? Waalaikumsalam, alhamdulillah sehat. Baik, sebelum kita mulai, izin untuk mengingatkan semuanya teman-teman supaya mikrofonnya dalam keadaan mute selama materi berlangsung agar suara Ustazah Ayu terdengar dengan jelas. Bagi yang tidak berhalangan, disarankan untuk on cam ya agar majelis kita lebih berkah. Dan juga jangan lupa untuk disiapkan catatannya. Kepada Ustazah Ayu, kami persilahkan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kakak pembawa acara, juga kepada teman-teman semua, kepada Shine Academy dan Kohati, juga teman-teman yang sudah bersedia gabung belajar bersama di hari yang insya Allah kita akan pelajari lanjut tentang haid dan nifas pada hari ini. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in ala umurid dunia waddin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Sebelumnya kita buka belajar kita pada sore hari ini dengan membaca surat Al-Fatihah. Semoga apa yang kita lakukan ini bisa bernilai ibadah yang istimewa di mata Allah Subhanahu wa taala dan bisa menjadi salah satu sebab kita untuk semakin meningkat kualitas ibadah juga ilmu kita. Ala hadiniyah walikul liniatin sholihah bi barakati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah. Amin. Oke, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang syarat-syarat kapan sebuah darah bisa dihukumi sebagai darah haid. Nah, sekarang kita mau membahas pembahasan pertama adalah hukum bersih di sela-sela darah haid. Ini sering banget kejadian ketika teman-teman itu keluar darah tetapi tidak keluar secara terus-menerus. Bahkan ini terjadi pada mayoritas perempuan. Misalnya, dia keluar darah itu totalnya 7 hari. Ya, total darah keluarnya semuanya 7 hari. Tetapi pada hari ketiga dia sempat berhenti. Jadi misalnya hari pertama, kedua keluar darah. Hari ketiga berhenti, hari keempat sampai hari ketujuh keluar darah. Nah, yang dipermasalahkan pada pembahasan hari ini adalah hari ketiga di mana tidak ada darah. Karena kalau hari pertama ketika ada darah, hari kedua ketika ada darah itu semua ulama sepakat bahwasannya itu adalah darah haid. Ketika keluarnya memang di masa yang memungkinkan untuk haid. Teman-teman kalau lupa apa itu masa yang dimungkinkan untuk haid adalah ketika sudah ada jeda 15 hari bersih sejak haid terakhir sebelumnya.
Nah, jadi ketika ada darah, itu ulama sepakat itu adalah darah haid di hari pertama dan kedua ya. Misalnya nih perempuan 7 hari keluar darah haid. Nah, permasalahan di sini adalah ketika di hari ketiga itu kosong darah. Apa status hari ketiga ini? Ya, apa status hari ketiga ini yang kosong darah? Di sini ulama terbagi menjadi dua. Ada yang mengatakan hari ketiga ini itu hukumnya perempuan ini suci. Perempuan ini suci. Kenapa? Karena memang tidak ada darah gitu. Jadi hari ketiga ini perempuan ini suci. Maka ketika dia melaksanakan sholat, dia berpuasa di bulan Ramadan, misalnya terjadinya di Ramadan, maka puasa ini hukumnya sah. Tetapi pendapat kedua mengatakan yang disebut dengan qaul sahbi, dan ini adalah pendapat yang lebih kuat yang kita pilih gitu ya. Nah, yang hari ketiga ini hukumnya juga haid. Hari ketiga ini yang ketika kosong darah itu hukumnya haid. Kenapa? Karena hari-hari di sela-sela hari-hari kosong darah di sela-sela darah haid hukumnya dihukumi haid. Tapi dengan dua syarat. Qaul sahbi ini dengan dua syarat. Yang pertama, total darah dari awal sampai akhir tidak lebih dari 15. Jadi dari hari pertama sampai hari terakhir keluar darah itu tidak lebih dari 15. Nah, ini berarti kan dia memenuhi syarat karena tadi keluar darah hanya 7 hari. Syarat kedua, darah sudah keluar 24 jam minimal. Jadi sudah memenuhi syarat haid. Gitu. Jadi harus ada dua syarat ini terpenuhi. Ada dua syarat. Yang pertama, darah keluar sudah 24 jam minimal dan tidak lebih dari 15 hari. Jika memenuhi dua syarat ini, maka hari kosong darah yang berada di sela-sela keluar darah, hukumnya juga haid menurut kaul yang paling kuat. Disebut dengan kaul sahbi. Nah, kalau menurut kaul sahbi, maka perempuan yang berpuasa misalnya di hari yang ketiga ini, puasanya tidak sah, dan sholat yang dilaksanakan pun tidak sah, karena dia melaksanakan sholat dan puasa masih dalam keadaan haid, karena statusnya masih haid. Nah, ini yang akan kita bahas. Kita baca ya teman-teman, yang ada bukunya boleh dibuka, yang belum ada bukunya silakan lihat ke screen. Hukum bersih di sela-sela darah haid. Jadi ada kosong darah di antara hari-hari keluar haid. Yaitu kondisi ketika darah keluar terputus-putus dalam rentang 15 hari, tidak bersambung terus. Misalnya darah keluar selama 1 hari, lalu besoknya darah berhenti. Atau keluar darah selama 1 jam, lalu berhenti. Dan begitu seterusnya dalam rentang 15 hari. Tidak ada khilaf dalam mazhab bahwasannya waktu-waktu di mana darah keluar adalah masa haid dan waktu-waktu di mana darah berhenti adalah masa suci. Wajib bagi perempuan untuk melaksanakan Oh my mandi, God. mandi suci, sholat, berpuasa, dan diperbolehkan untuk istri berhubungan dengan suaminya karena secara zahirnya darah telah berhenti dan tidak keluar lagi. Tetapi yang menjadi khilaf atau perbedaan pendapat adalah hukum bersih di sela-sela darah haid ketika memenuhi dua syarat. Yang pertama, total keseluruhan darah yang keluar dan bersih yang di sela-selanya tidak lebih dari 15 hari. Jadi ada darah, kemudian bersih, kemudian darah lagi. Nah, total keseluruhan darah pertama juga bersih dan darah yang terakhir totalnya tidak lebih dari 15 hari. Syarat kedua, darah yang keluar sudah mencapai minimal darah haid, yaitu 1 hari 1 malam atau akumulasi 24 jam. Di sini, ketika terjadi darah bersih, darah dan totalnya keseluruhannya tidak lebih dari 15 hari, ada dua pendapat. Pendapat pertama yang disebut dengan qaul sahbi mengatakan bahwasannya masa berhenti darah yang berada di antara masa keluar darah dihukumi sebagai masa haid. Artinya bersih di sela-sela darah dihukumi sebagai haid juga. Ini adalah pendapat yang rajih atau kuat. Konsekuensinya, sholat dan puasa yang dilaksanakan saat darah berhenti di antara hari haid tidak sah dan puasa wajibnya diqadha. Dan puasanya wajib diqadha. Pendapat kedua yang disebut dengan qaul laqti mengatakan bahwasannya masa berhenti darah tadi contohnya hari ketiga ya, yang berada di antara darah haid hukumnya suci dan yang dihukumi sebagai haid hanyalah masa ketika darah keluar. Konsekuensinya sholat dan puasa yang dilaksanakan di waktu bersih di sela-sela darah haid sah dan tidak perlu diqadha. Nah, kita lihat bagian gambaran masalahnya. Nah, di sini seorang perempuan keluar darah dari hari pertama sampai hari keempat. Nah, hari pertama sampai hari keempat ada darah. Kemudian hari kelima sampai hari ke-9 tidak ada darah. Kemudian hari ke-10 sampai hari ke-15 ada darah. Nah, kita lihat. Di sini kan dia memenuhi syarat pertama, yaitu total keseluruhan darah pertama. Ini darah pertama, masa bersih, dan darah yang kedua nih, darah yang keluarnya giliran yang kedua ini, total keseluruhannya tidak lebih dari 15 hari. Ya. Nah, maka di sini bagaimanakah yang dipertanyakan, bagaimanakah hukum hari-hari yang tanpa darah ini di hari kelima sampai hari ke-9? Kalau menurut Paul Sahbi, yaitu pendapat yang tadi pertama ya, pendapat yang rajih, hukum bersih di sini adalah haid juga. Jadi hari kelima sampai hari ke-9 perempuan ini statusnya juga masih berstatus haid.
Gitu. Ini adalah bersih di sela darah haid. Ketika di sini darah berhenti. Nah, di sini kan darah berhenti nih. Hukumnya adalah dia masih haid. Gitu. Nanti taunya kapan? Taunya nanti setelah kita melewati dia, oh ternyata di hari ke-10 keluar darah lagi. Nah, berarti yang kemarin berhenti ini hukumnya juga haid. Menurut kaul sahbi. Tetapi kalau menurut kaul lakti, hari-hari yang kosong darah ini, hari kelima sampai hari ke-9, hukumnya adalah suci. Gitu, teman-teman. Ini bisa kita baca. Ulama Syafi'iyah yang kotak hijau ya. Ulama Syafi'iyah berbeda pendapat dalam menentukan hukum jeda suci antara darah haid ini. Pendapat yang mu'tamad adalah dihukumi haid. Nah, ini yang tadi kita sudah baca. Jadi, hari kelima sampai hari ke-9 hukumnya itu haid. Kenapa? Karena hari-hari yang tanpa darah ini berada atau diapit oleh hari-hari yang keluar darah. Maka dia hukumnya juga dihukumi haid seperti hari-hari yang di sekelilingnya. Oke, kita geser. Oke. Ini contohnya, seorang perempuan mendapati darahnya keluar selama 4 hari, lalu darah berhenti selama 2 hari. Teman-teman harus ingat ya, kemarin kita menghitung 1 hari itu bagaimana, yaitu 24 jam. Misalnya, dia keluar darah tanggal 1 jam 10 pagi, maka dihukumi sudah 1 hari, yaitu keesokannya, jam 10 pagi di tanggal 2. Jadi bukan misalnya nih tanggal 1 keluar jam 10, berarti itu dihitung 1. Besoknya tanggal 2 dihukum 2, enggak. Jadi cara perhitungan 24 jam itu adalah dari hari sebelumnya. Misalnya tanggal satu jam 10 dia keluar darah. Maka terhitung 1 hari adalah di tanggal 2 jam 10 pagi juga. Begitu. Nah, di sini untuk mempermudah contoh, kita pakai misalnya hari pertama, hari kedua, hari ketiga ya. Seorang perempuan mendapati darahnya keluar selama 4 hari. Lalu darah berhenti selama 2 hari, kemudian darah keluar lagi selama 4 hari. Nah, berarti kita lihat dulu. Berarti total darah berapa nih? Total darah dengan massa bersihnya. 4 ditambah 2 ditambah 4. Berarti total darah dan massa bersihnya itu adalah 10 hari. Tidak lebih dari 15 hari. Nah, maka hukumnya apa statusnya? Darah hari 1 sampai hari ke-4 haid. Darah 7 sampai 10 haid. Bersihnya juga pun dihukumi haid. Penjelasannya, menurut Qaul Sahbi, 2 hari di mana darah berhenti juga dihukumi sebagai masa haid karena berada di antara darah haid. Maka sholat dan puasa yang dilaksanakan di 2 hari tersebut tidak sah. Sedangkan menurut Qaul Lakti, perempuan tersebut di 2 hari bersih itu dihukumi suci, yaitu hari kelima dan hari keenam. Maka sholat dan puasa yang dilaksanakan di 2 hari bersih tersebut sah. Contoh selanjutnya, seorang perempuan keluar darah selama 2 hari. 2 hari keluar darah. Lalu bersih 2 hari. Lalu darah keluar lagi selama 3 hari. Lalu berhenti 1 hari. Keluar lagi 2 hari. Berhenti lagi 1 hari. Keluar lagi 3 hari. Setelah kita jumlahkan semuanya, ya kita jumlahkan antara darah, hari-hari yang keluar darah dan hari-hari yang kosong darah, totalnya tidak lebih dari 15. Maka semuanya dari hari pertama sampai hari ke-14 dihukumi haid. Oke. Nah, ini masih contoh-contoh ya. Jadi itu adalah hukum eh, hari bersih di antara hari keluar darah. Teman-teman ada yang mau ditanyakan? Untuk sampai sini bisa dipahami ya atau kecepatan? Oke. Kita lanjut ke masa suci haid. Nah, kemarin kan kita udah sempat bahas ya, salah satu syarat sebuah darah itu bisa dihukumi haid adalah ketika dia sudah melewati masa suci haid. Masa minimal suci haid itu berapa sih? 15 hari, 15 malam. Adapun maksimalnya tidak ada. Jadi ada perempuan yang misalnya 2 bulan gak keluar haid, ya nggak apa-apa. Berarti masa suci dia itu adalah 2 bulan. Gitu. Jadi masa suci adalah waktu terputus atau berhentinya darah. Masa suci dari haid adalah waktu berhentinya darah yang menjadi pemisah antara dua masa haid. Ini haid, kemudian berhenti, terus haid lagi. Nah, maka masa berhenti darah ini disebut dengan masa suci haid. Nah, minimal minimal masa suci antara dua haid itu harus 15 hari, 15 malam. Tidak boleh kurang dari itu. Sedangkan masa maksimal masa suci antara dua haid itu tidak ada batasnya. Selama tidak ada darah keluar, perempuan dihukumi suci. Sedangkan rata-rata wanita masa sucinya itu berapa? 23 atau 24 hari. Nah, contohnya,
Seorang wanita yang keluar darah selama 3 hari, nih ya teman-teman bisa baca di sini, seorang wanita yang keluar darah selama 3 hari, ya, lalu bersih 21 hari, kemudian setelahnya keluar darah lagi 4 hari, ya, berarti dia keluarnya 3 hari, oke, 3 hari, terus bersih 21 hari, keluar darah lagi 4 hari. Nah, maka 3 hari pertama ini haid. 21 hari yang kosong darah ini namanya masa suci. Nah, 4 hari setelahnya yang keluar darah lagi disebut dengan haid baru. Haid baru. Oke, jadi paham ya teman-teman? Jadi masa suci minimal adalah 15 hari, 15 malam. Kalau sebelum 15 hari, 15 malam itu ada darah lagi keluar, maka nanti di sini ada namanya adalah istihadah. Tuh. Nah, tadi kita sudah pahami ya. Jadi masa suci minimal adalah 15 hari, 15 malam. Nah, sekarang kita akan membahas bagaimana masa suci yang kurang dari 15 hari. Kan tadi kita udah bilang, hukum asalnya, rumusan asalnya, masa suci haid itu minimal 15 hari, 15 malam. Kemudian, jika masa sucinya kurang dari 15 hari, bagaimana? Nah, di sini kita akan ada 3 kondisi. Ketika seorang perempuan haid, kemudian berhenti. Nah, ternyata berhentinya ini tidak mencapai 15 hari. Ya, jadi jika ada darah yang keluar lagi sebelum masa sucinya genap 15 hari, maka bagaimana hukum darah yang keluar ini gitu. Jadi misalnya seorang perempuan keluar darah haid ya, 7 hari. Kemudian darahnya udah berhenti nih, udah berhenti. Kan kalau darah berhentinya ini 15 hari 15 malam, berarti ini sudah menjadi masa suci, maka di sini dia boleh haid lagi. Haid baru. Tapi kalau misalnya sebelum 15 hari di sini ada lagi darah, maka darah tersebut hukumnya apa? Itu yang akan kita bahas di pembahasan kali ini. Masa suci yang kurang dari 15 hari. Nah, mudahnya bagaimana ini? Mudahnya seperti ini. Kalau teman-teman menemukan ketika sebelum genap 15 hari suci, ada darah lagi yang keluar. Nah, teman-teman bisa lihat. Teman-teman lihat ke darah yang keluar ini. Jadi darah yang keluar sebelum ada genap masa suci 15 hari 15 malam. Kita lihat teman-teman. Kalau darah yang keluar ini, keluarnya ini di dalam rangkaian 15 hari sejak pertama kali keluar darah. Jadi ketika darah kedua, bayangin ya teman-teman, ada darah pertama keluar. Darah pertama misalnya 5 hari. Kemudian berhenti, terus darahnya keluar lagi. Nah, yang masa berhentinya ini belum mencapai 15 hari 15 malam. Kita lihat di darah keduanya. Darah kedua yang keluar ini, yang muncul ini, kalau dia munculnya itu di dalam rangkaian 15 hari sejak darah pertama keluar. Darah yang kedua ini muncul dan selesainya di dalam rangkaian 15 hari. Maka darah kedua ini hukumnya juga haid. Sama seperti yang tadi, pembahasan tadi, qaul sahbi. Kenapa? Karena darah kedua ini muncul dan selesainya sebelum keluar dari rangkaian 15 hari 15 malam. Jadi kan teman-teman, masing-masing perempuan itu dapat jatah haid maksimal itu 15 hari. Ya kan? Jadi ketika ada darah yang muncul setelah ada masa bersih, tapi masa bersihnya itu kurang dari 15 malam, maka kita cek apakah darah yang kedua ini munculnya itu di dalam rangkaian 15 hari atau di luar. Kalau darah yang kedua ini muncul dan selesainya di dalam rangkaian 15 hari sejak darah pertama keluar, maka darah kedua ini itu adalah lanjutan dari darah pertama, maka dia juga dihukumi sebagai darah haid. Ini kasus yang pertama. Kasus yang kedua, darah kedua munculnya di luar rangkaian 15 hari. Jadi, teman-teman keluar darah 10 hari misalnya ya. Kemudian berhenti 8 hari. Berhenti 8 hari. Itu kan berarti sudah hari ke-18. Kemudian di hari 19 keluar darah lagi. Artinya darah kedua keluar atau munculnya itu, darah kedua munculnya itu di luar rangkaian 15 hari sejak darah pertama keluar. Maka darah kedua yang muncul ini itu hukumnya adalah istihadah penyempurna suci. Dia hukumnya istihadah. Istihadah untuk menggenapkan masa suci yang baru tadi 8 hari. Ya, hukumnya apa teman-teman? Istihadah.
Kalau tadi yang pertama, darah yang kedua itu muncul dan selesainya di dalam rangkaian 15 hari, maka dihukumnya haid. Nah, kasus yang kedua, darah darah kedua ini munculnya di luar rangkaian 15 hari. Maka darah ini hukumnya adalah bukan haid, bukan lanjutan haid yang tadi, melainkan istihadah penyempurna suci. Dia dihukumi istihadah untuk menggenapkan masa suci agar genap menjadi 15 hari 15 malam. Kasus yang ketiga, darah keluar, darah muncul, darah kedua ini muncul di dalam rangkaian 15 hari. Rangkaian 15 hari ini terhitungnya dari kapan? Sejak darah pertama keluar. Kan ada darah pertama keluar tuh. Nah, darah kedua ini munculnya di dalam rangkaian 15 hari. Dan terus berlanjut sampai keluar dari rangkaian 15 hari. Nah, di sini adalah istihadah yang bercampur dengan darah haid. Maka di sini nanti ada yang dihukumi sebagai haid, ada yang dihukumi sebagai istihadah. Cara menentukannya dikembalikan kepada kategori perempuan ini. Apakah perempuan ini sudah punya adat, apakah perempuan ini mubtadi'ah dan lain-lain. Kalau untuk kasus yang ketiga nanti akan kita bahas di bab istihadah. Karena dia berkaitan dengan istihadah yang bersambung dengan darah haid. Nah, untuk kasus yang pertama, kasus kedua, itu tadi jelas. Yang dihukumi haid, kalau kasus pertama, semuanya haid. Kasus kedua, yang dihukumi haid hanya yang pertama. Adapun darah yang muncul kedua, itu hukumnya istiadah penyempurna suci. Untuk memudahkan, teman-teman bisa lihat di sini. Oke, nah kita lihat nih. Kasus pertama, darah, ini kan dia keluar darah nih. Keluar darah 5 hari. Ya, terus bersih di hari ke-6, 7, 8, 9. Berarti kan masa bersihnya baru 4 hari. Masa bersihnya baru 4 hari. Nah, kemudian di hari ke-10 sampai hari ke-14 keluar lagi. Nah, ini yang disebut dengan darah kedua. Darah kedua. Nah, darah kedua munculnya di hari ke-10 sampai hari ke-14. Tidak lebih dari 15 hari. Maka, darah kedua ini hukumnya apa, teman-teman? Hukumnya haid. Nah, darah kedua ini hukumnya haid. Jadi di sini dari hari pertama sampai hari ke-14 nih semuanya nih hukumnya haid. Ini pada kasus yang pertama. Nah, kasus yang kedua, darah pertama keluarnya itu dari hari pertama sampai hari kelima. Kemudian di hari ke-6 sampai hari ke-12 kosong darah. Kosong darah ya, bersih ya. Kemudian darah kedua muncul. Darah kedua muncul di hari ke-13. Berarti darah kedua muncul di dalam rangkaian 15. Ini darah kedua nih. Darah kedua muncul di dalam rangkaian 15 dan terus berlanjut sampai hari ke-18. Maka di sini penentuan haidnya dikembalikan kepada kategori dia karena ini adalah istihadoh yang bercampur dengan darah haid. Nanti penentuannya dikembalikan kepada kategori perempuan ini. Nah, kasus yang ketiga, darah kedua, kita langsung lihat darah keduanya ya. Darah kedua ini munculnya itu di luar rangkaian 15 hari, yaitu di hari ke-16 sampai hari ke-20. Maka status darah ini adalah istihadah penyempurna suci. Ini istihadah penyempurna suci. Adapun darah yang pertamanya dari hari 1 sampai 5 ini haid. Tuh, oke. Nih, jadi nanti teman-teman lihat patokannya adalah hari ke-15. Nih, patokannya hari ke-15. Kalau ada darah muncul, kalau darah kedua ya setelah masa bersih itu kan ada darah lagi, itu kita sebutnya dengan darah kedua. Kalau darah kedua muncul dan selesainya sebelum melewati hari ke-15, maka darah kedua ini hukumnya juga adalah haid. Tapi kalau darah keduanya itu muncul munculnya itu di luar rangkaian 15 nih, di luar rangkaian 15. Maka darah kedua ini tidak bisa dihukumi haid, tetapi dia hukumnya adalah istihadah penyempurna suci.
Nah, kasus yang selanjutnya, ketika darah kedua munculnya di dalam rangkaian 15 hari, tetapi terus keluar berlanjut sampai melampaui hari ke-15. Maka di sini penentuan istihadah dan haidnya dikembalikan kepada perempuan ini masuk kategori mana? Yang nanti akan kita bahas di pembahasan istihadah yang bercampur dengan darah haid. Oke, kita baca tulisan di bawahnya. Contoh kasus darah kedua keluar dan selesai sebelum melampaui hari ke-15. Seorang perempuan mendapati darahnya keluar selama 7 hari, lalu darah berhenti. Ya, 7 hari. 7 hari keluar darah, kemudian berhenti. 7 hari. Kemudian di hari ke-13, berarti kan dia dari hari ke-8 sampai hari ke-12 berhenti. Kemudian di hari ke-13, darah keluar lagi. Ya kan? Kemudian di hari ke-13 darah keluar lagi. Lalu hari ke-13, 14 ada darah. Kemudian hari ke-15 bersih. Nah, hari ke-15 bersih. Berarti ini apa? Darah keduanya muncul dan selesai tidak melewati dari batas 15. Maka darah kedua ini sebenarnya adalah lanjutan dari haid yang 7 hari ini. Maka ini hukumnya haid. 7 hari pertama haid. Ini masa bersihnya juga haid. 13 dan 14 juga haid. Ini untuk contoh yang pertama. Nah, kita lihat contoh selanjutnya. Nih penjelasannya ya teman-teman. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, kelima, enam, tujuh, darah. Kemudian hari ke-8 sampai hari ke-12, kosong darah. Hari 13, 14, ada darah. Hari ke-15 sudah tidak ada. Maka semuanya dihukumi haid. Penjelasan darah hari 13 dan 14 hukumnya haid. Dan ia merupakan lanjutan dari darah haid sebelumnya. Oleh karena itu, masa bersih hari ke-8 sampai 12 juga dihukumi haid. Karena masa bersih ini berada di antara darah haid. Contoh kasus selanjutnya. Seorang wanita keluar darah dari tanggal 1 sampai 7. Dari hari 1 sampai 7. Lalu berhenti. Ya, dari hari 1 sampai 7. Ini teman-teman bisa lihat bagannya dari hari 1 sampai 7. Kemudian berhenti. Lalu dari hari ke-8 sampai hari ke-12 itu kosong darah. Kemudian hari ke-13 sampai hari ke-22 muncul darah lagi. Maka darah yang kedua ini munculnya itu di dalam rangkaian 15 dan terus berlanjut sampai sudah keluar dari rangkaian 15. Maka penentuan hukumnya mana yang haid dan mana yang istihadah dikembalikan kepada salah satu dari 7 jenis mustahadah nanti yang akan kita bahas di terakhir nanti. Nah, contoh yang ketiga. Seorang wanita keluar darah di tanggal 1 sampai tanggal 7. Tanggal 1 sampai di hari 1 sampai 7 ya. Kemudian berhenti. Kemudian keluar darah lagi di hari ke-16. Nah, berarti kan ini darah kedua munculnya di luar rangkaian 15. Maka yang 1 sampai 7 ini haid. Yang 16 ini istihadah. Terus gimana nih masa bersih di sini? Hukumnya suci. Kenapa suci? Kenapa dia? Kalau tadi kan yang di atas itu yang masa bersih ini dihukuminya haid. Kenapa? Karena masa kosong di sini ini itu berada di antara haid dan istihadah. Sedangkan yang di atas tadi berada di antara haid dan haid. Ketika masa bersih atau jeda darah berada di antara haid dan haid, maka masa bersih ini juga dihukumi haid. Sedangkan kalau yang di bawah ini, masa bersih ini berada di antara haid dan istihadah. Maka dia tidak dihukumi haid, tetapi dihukuminya suci. Jadi ketika ada darah keluar terputus-putus, teman-teman perlu melihat darah yang muncul kedua. Ketika ada masa suci yang kurang dari 15 hari, kemudian setelah kurang itu, kan masa sucinya baru sedikit, muncul lagi darah. Nah, yang kita lihat adalah darah yang muncul ini. Kalau darah yang muncul ini berada di dalam rangkaian 15 hari dan tidak keluar dari 15 hari, maka dia juga haid. Tetapi kalau darah yang muncul kedua ini berada di luar rangkaian 15 hari, maka ini disebut dengan istihadah penyempurna suci. Begitu, teman-teman. Itu tentang masa suci yang kurang dari 15 hari. Di sini teman-teman bisa baca ada rumusnya.
Kalau mau gampangnya gini, atau mau lebih gampang lagi, misalnya teman-teman, apa namanya, darahnya terputus-putus ya kayak tadi. Nah, di sini misalnya keluar darah 7 hari. Ya, keluar darah 7 hari. Bersih 10 hari. Keluar darah lagi 2 hari. Nah, teman-teman lihat. Di sini darah kedua ini munculnya di hari keberapa? Gitu. Gampangnya gitu. Darah yang kedua ini, darah yang muncul kedua ini munculnya di hari kalau kita hitung nih munculnya di hari ke-18. Karena 7 tambah 10 kan 17. Berarti ini munculnya di hari ke-18. Otomatis 18 ini adalah sudah keluar dari rangkaian 15. Maka darah 2 hari ini hukumnya adalah istihadoh, penyempurna suci. Begitu. Karena kenapa? Karena darah yang keluar ini nih, yang 2 hari ini, berada di luar rangkaian 15 hari. Maka dia otomatis bukan lanjutan haid, tetapi dia adalah istihadah penyempurna suci. Nah, di sini ada rumusan. Ada rumusan gini. Keluar darah pertama ditambah keluar darah ditambah bersih. Keluar darah pertama ditambah bersih. Kalau totalnya itu 15 hari, kalau totalnya itu lebih dari 15 hari, maka darah yang kedua itu pasti hukumnya istihadah. Nih, kita lihat ya rumus yang pertama nih. Rumus pertama, konsep bersih di sela-sela darah haid. Rumusnya, darah pertama ditambah masa berhenti darah ditambah darah kedua, totalnya tidak lebih dari 15 hari. Jadi darah pertama, kita pakai yang ini ya. Kita pakai yang pertama dulu. Darah pertama ditambah bersih, ditambah darah kedua. Darah pertama ditambah bersih ditambah darah kedua, totalnya tidak lebih dari 15. Darah satu, darah satu ditambah bersih, ditambah darah kedua, totalnya tidak lebih dari 15. Maka ini semuanya dihukumi haid. Ini rumus yang pertama. Rumus kedua, darah pertama ditambah bersih. Nih, teman-teman bisa lihat di sini. Darah bersih, totalnya 15 atau lebih. Darah pertama ditambah bersih, totalnya 15 atau lebih. Maka darah keduanya sudah pasti istihadah. Ini rumus yang kedua. Rumus yang ketiga, darah pertama ditambah bersih kurang dari 15. Darah pertama ditambah bersih kurang 15. Maka darah keduanya kita belum bisa memutuskan apakah dia itu yang haid berapa, yang istihadah berapa. Ini nanti dikategorikan sebagai istihadah yang bersambung dengan haid. Penentuan haid dan sucinya itu dikembalikan kepada kategori perempuan. Nih. Nah, kita coba pakai rumus ini ya. Nih, kita coba yang rumus pertama. Darah pertama ditambah bersih ditambah darah kedua. Jika tidak lebih dari 15, maka semuanya haid. Contohnya, keluar darah pertama keluar selama 3 hari. Kemudian bersih 2 hari. Keluar darah lagi 4 hari. Kita total, 3 tambah 2 tambah 4. Ini kan darah, ini bersih, ini darah. 3 tambah 2 tambah 4, totalnya berapa? 9. Maka 9 ini semuanya haid. Nah, untuk yang rumus kedua, darah pertama ditambah bersih itu 15 atau lebih. Contohnya, keluar darah 10 hari dan sudah bersih 10 hari. Ya, berarti kan 10 tambah 10 udah 20. Kemudian keluar darah lagi 5. Maka 5 ini sudah pasti hukumnya adalah istihadah. Kenapa? Karena dia keluarnya di hari ke-21. Di luar rangkaian 15 hari. Itu teman-teman. Jadi yang harus dilihat adalah darah kedua yang muncul setelah masa bersih yang kurang dari 15 hari 15 malam.
Kalau darah kedua yang muncul itu berada di luar rangkaian 15, maka darah itu pasti hukumnya istihadah penyempurna suci. Oke, itu untuk pembahasan tentang tadi kan yang pertama kita bahas apa? Tentang bersih di antara darah haid. Pembahasan yang kedua adalah darah yang keluar setelah masa bersih tapi yang kurang dari 15 hari. Jadi ada masa bersih tapi kurang dari 15 hari. Nah, terus bagaimana hukum teman-teman yang darah haidnya itu terputus-putus? Nah, ini yang kemarin pada pertemuan lalu itu sempat ditanyakan, bagaimana teman-teman yang memang punya kebiasaan darah itu keluar terputus-putus. Apakah harus setiap dia itu bersih darahnya langsung mandi wajib atau bagaimana? Apakah boleh menunggu 3 sholat? Ya kan minggu lalu kan yang bertanya apakah boleh menunggu sampai keluar 3 waktu sholat. Nah jadi pada hukum asalnya ketika perempuan itu darahnya berhenti, jadi berhenti itu kan kita sepakat ya berhenti itu bukan ketika ngelihat di celana dalam udah nggak ada, nggak. Berhenti itu ketika kita mengecek langsung, kita mengecek dengan kapas ke bagian kemaluan yang tidak bisa terlihat saat jongkok, itu ditempelin kapas atau kain putih. Jika ternyata kapasnya ini keluar dalam keadaan bersih, maka status perempuan ini memang sudah suci. Otomatis dia harus langsung mandi besar dan sholat. Tidak boleh dia menunggu misalnya sampai 3 waktu sholat. Ini hukum aslinya. Dan ini adalah pendapat Imam Nawawi. Nah, tetapi ada pendapat kedua, yaitu pendapatnya Imam Rafi'i yang mengatakan boleh kita menunggu. Apa itu? Ketika memang kita punya kebiasaan darah itu keluar terputus-putus dan belum mencapai batas maksimal adat haid dia. Gitu. Jadi pendapat kedua mengatakan boleh bagi wanita tersebut untuk tidak langsung mandi wajib dan sholat dengan syarat memiliki kebiasaan haid yang terputus-putus, belum mencapai waktu kebiasaan haidnya. Ini adalah pendapat Imam Rafi'i radhiyallahu anhu. Ini syaratnya dua. Yang pertama, memang haidnya itu biasa keluar terputus-putus. Yang kedua, belum mencapai batas haidnya. Misalnya adat haid dia adalah misalnya 4 hari, ya. Dia itu haidnya itu terakhir itu 4 hari, selama 4 hari adatnya. Kemudian dia memang terbiasa keluar darah terputus-putus. Nah, di bulan November dia itu haidnya 4 hari dan keluarnya terputus-putus. Kemudian di bulan Desember dia keluar darah haid nih, keluar darah haid terputus-putus juga. Ternyata di hari ketiga darahnya sudah bersih. Nah, menurut pendapat Imam Rafi'i, dia mempunyai hak untuk menunggu sampai hari keempat. Karena memang dia punya kebiasaan darahnya keluarnya gitu. Keluar, berhenti, keluar, berhenti. Dan memang belum mencapai adatnya. Berapa tadi adatnya? Adatnya 4 hari. Maka dia di hari ketiga ketika darahnya sudah berhenti, boleh menunggu sampai hari keempat. Dengan catatan, jika ternyata sejak hari ketiga ketika dia menunggu sampai hari keempat batas dia itu memang darah tidak mengalir lagi sejak hari ketiga, maka dia harus mengqadha sholat yang ia tinggalkan dari hari ketiga sampai hari keempat. Kenapa? Karena memang ternyata di hari ketiga itu dia udah suci gitu kan. Dia nunggu nih sampai hari keempat ternyata udah nggak ada darah lagi. Otomatis berarti dia hari ketiga ini sudah suci. Maka dia harus mengqadha sholat di hari ketiga sampai hari keempat. Yang ia tinggalkan dalam rangka menunggu, meyakinkan, karena batas dia tadi 4. Nah, tetapi kalau misalnya dia pada bulan November keluar darah itu haidnya 4 hari, ya haidnya itu 4 hari dan memang terbiasa keluar terputus-putus. Nah, kemudian pada bulan Desember dia keluar darah haid sampai hari kelima. Nah, di hari kelima ini darahnya sudah berhenti. Bolehkah dia tidak langsung mandi? Jawabannya tidak boleh. Dia harus langsung mandi suci. Kenapa? Karena memang dia darahnya keluarnya terputus-putus. Tapi di bulan Desember ini, dia sudah mencapai batas adat dia. Tadi kan adat dia ini 4 hari. Maka dia tidak mempunyai jatah untuk menunggu. Jatah menunggu itu hanya bagi orang yang memang punya kebiasaan darahnya terputus-putus dan belum mencapai adat haidnya. Belum mencapai jumlah haid dia. Gitu teman-teman. Ini 2 syarat. Kalau dia terpenuhi syarat ini, dia boleh menunggu sampai
adat haid dia, yaitu tadi berapa 4 hari. Dengan catatan, jika setelah ditunggu darah memang benar-benar tidak keluar lagi, maka dia harus mengqadha sholat yang ia tinggalkan sejak masa menunggu tadi. Dari hari ketiga, tadi kan, sampai hari keempat. Oke? Di sini kita baca. Meski pendapat yang mu'tamad adalah pendapat yang pertama, namun pendapat kedua pun boleh diamalkan untuk jika memenuhi syarat. Dengan catatan, jika ternyata setelah ditunggu darah tidak keluar lagi, maka perempuan tersebut harus mengqadha sholat dan puasa yang tinggalkan di masa menunggu. Contohnya, nih contoh pertama. Seorang perempuan mempunyai adat atau kebiasaan haid keluar darah haid selama 8 hari dan terputus-putus. Lalu di bulan ini, ia keluar darah selama 5 hari dan bersih. Menurut pendapat pertama, di akhir hari kelima, ketika darah berhenti, ia harus langsung mandi wajib dan sholat. Menurut pendapat kedua, dia di akhir hari kelima ketika darah berhenti boleh tidak langsung mandi wajib dan menunggu sampai kebiasaan haidnya itu hari ke-8 karena ia memang tapi dia memenuhi syarat nih. Pertama, dia memiliki kebiasaan haid yang terputus-putus dan belum mencapai waktu kebiasaan haidnya. Berapa tadi kebiasaan haidnya? 8. Tetapi, jika ternyata sejak hari kelima sampai hari ke-8 darah tidak keluar lagi, maka ia wajib mengqadha sholat dan puasa yang ia tinggalkan sejak hari kelima, 6, 7, sampai 8. Karena ternyata di hari kelima itu memang dia sudah suci, gitu. Jadi, ini bisa dipakai jika memenuhi 2 syarat. Jika tidak memenuhi 2 syarat, dia tidak boleh menunggu. Ketika bersih, harus langsung suci. Dan dengan catatan, jika ternyata setelah menunggu darah tidak lagi keluar, maka dia harus mengqadha sholat yang ia tinggalkan sejak saat bersih tadi dan dia tidak langsung mandi. Contoh kedua, seorang wanita mempunyai kebiasaan keluar darah haid selama 9 hari dan terputus-putus. Lalu di bulan ini, ia keluar darah selama 7 hari dan bersih. Ya kan? Berarti kan memang dia punya kebiasaan terputus-putus dan belum mencapai adat haid dia. Adat haidnya kan 9. Jika mengikuti pendapat yang mu'tamad, yaitu pendapat Imam Nawawi, ia harus langsung bersuci dan sholat ketika darah berhenti. Dan jika ia ingin memakai pendapat kedua, ia boleh memastikan darah sudah berhenti dan menunggu sampai hari ke-9, tetapi dengan catatan, jika nanti ternyata darahnya tidak keluar lagi, berarti kan sebenarnya hari ke-7 itu dia udah suci, maka dia wajib mengqadha sholat yang ia tinggalkan dari hari ke-7. Dan itu cukup banyak, berarti kan 7, 8, 9, sekitar 15 sholat. Contoh ketiga, seorang wanita mempunyai kebiasaan keluar darah haid selama 9 hari dan terputus-putus. Kemudian di bulan ini, darah keluar selama 10 hari lalu bersih. Maka wanita ini harus langsung bersuci dan langsung melaksanakan sholat. Tidak diperkenankan baginya untuk menunggu sampai keluar dari waktu sholat. Kenapa? Karena meski ia mempunyai kebiasaan darah keluar lagi setelah bersih, tapi pada kasus ini ia sudah mencapai jumlah kebiasaan haidnya. Oke. Nah, itu teman-teman seputar darah yang keluar terputus-putus. Nah, siklus haid. Siklus haid itu yang harus kita catat bukan hanya hari haidnya, tetapi juga hari bersihnya. Siklus haid itu adalah masa yang dibutuhkan untuk sekali haid dan suci. Jadi yang disebut siklus haid bukanlah masa haidnya saja, tapi juga masa bersihnya. Ia adalah total keseluruhan dari hari-hari haid dan hari-hari kosong darah. Oleh karena itu, siklus haid perempuan berbeda-beda sesuai dengan jumlah hari keluarnya darah haid dan bersihnya. Misalnya, teman-teman itu apa namanya haidnya itu 10 hari. Kemudian masa bersihnya itu 25 hari. Maka siklus teman-teman adalah 35 hari. Gitu. Atau misalnya teman-teman itu haidnya itu 7 hari. Di bulan Oktober, misalnya di bulan Oktober itu haidnya 7 hari. Kemudian bersihnya itu 22 hari. Ini di bulan Oktober. Maka siklus teman-teman adalah 29 hari. Ini siklusnya. Ini semuanya harus dicatat. Hari haid dan juga hari bersihnya harus dicatat. Dan siklusnya juga harus dicatat. Oke. Itu tentang pembahasan haid. Nah, sekarang kita akan masuk ke nifas. Teman-teman sebelum masuk ke nifas ada yang mau ditanyakan? Atau misalnya ada yang mau ditambahkan? Atau mau disanggah? Boleh. Barangkali pernah mendengar maklumat yang lain, Kak. Bukannya seperti ini dan yang lain-lain. Monggo. Oke,
Kalau tidak ada, kita bisa lanjut ke pembahasan nifas. Nifas itu apa sih teman-teman? Nifas itu adalah darah yang keluar dari vagina seorang perempuan setelah melahirkan. Sebelum berlalu 15 hari sejak ia melahirkan, meski yang dilahirkannya hanya berupa gumpalan darah atau sekerat daging yang disebut dengan keguguran. Jadi kalau dulu kan kita sering dengar ya, kalau belum 4 bulan eh, terus gugur, berarti darah yang keluar setelahnya itu bukan nifas gitu. Tetapi enggak teman-teman. Setelah seorang perempuan itu dinyatakan hamil oleh medis, baik itu dokter atau bidan, maka jika ternyata setelahnya terjadi keguguran, maka darah yang keluar setelah proses keguguran itu disebut dengan nifas juga. Nah, berarti hukumnya nifas apa? Tidak boleh sholat, tidak boleh puasa, tidak boleh berhubungan suami istri, dan lain-lain. Ini kita baca ya teman-teman. Seorang wanita yang telah dinyatakan hamil oleh medis, baik bidan atau dokter kandungan, apabila kemudian mengalami keguguran, maka darah yang keluar setelahnya adalah darah nifas. Sebagaimana misalkan baik baik kegugurannya itu karena kan keguguran macam-macam ya. Ada yang karena memang apa hamil di luar kandungan, ada yang hamil anggur dan lain-lain. Waliyadzubillah. Syekh Dr. Yusri Rusdi Jaber Al-Hasani mengatakan darah yang keluar karena keguguran, baik keguguran sebelum umur janin berusia 40 hari atau lebih, keguguran karena black ovum atau kehamilan kosong, hamil anggur atau sel telur yang di bawah tidak berkembang normal, hamil ektopik atau kehamilan di luar kandungan, darah yang keluar setelahnya disebut nifas. Gitu. Kita lanjut. Nah, kalau kemarin darah haid punya syarat. Nah, ini pun darah nifas punya syarat. Kalau tidak memenuhi salah satu syarat ini, maka darah tersebut tidak bisa dinyatakan sebagai darah nifas. Syarat pertama apa? Darah keluar setelah sempurna proses melahirkan. Proses melahirkan sempurna itu gimana sih? Yaitu ketika rahim itu sudah kosong dari janin atau bakal janin. Maka kalau teman-teman ada darah yang keluar ketika proses melahirkan, maka itu bukan nifas. Kenapa? Karena memang janinnya belum keluar sempurna. Jadi syarat yang pertama, darah tersebut keluar setelah janin atau bakal janin keluar dan rahim sudah kosong. Syarat kedua, darah keluar sebelum berlalu 15 hari sejak kandungan dilahirkan. Jadi misalnya ada seorang perempuan setelah melahirkan itu, dia nggak keluar darah. Tetapi 3 minggu setelah melahirkan, tiba-tiba keluar darah. Nah, maka darah yang keluar ini tidak bisa dihukumi nifas, tetapi melainkan haid. Kenapa? Karena darah nifas adalah darah yang keluar setelah melahirkan. Nah, setelah itu batasnya ada 15 hari. Kalau misalnya seorang perempuan melahirkan, kemudian hari pertama nggak ada darah, hari kedua nggak ada darah, hari ketiga nggak ada darah, sampai hari ke-18 nggak ada darah. Baru hari ke-19 keluar darah. Maka darah yang keluar di hari ke-19 ini bukan darah nifas, melainkan darah haid. Jika nanti memenuhi syarat haid. Syarat ketiga, darah keluar pada rentang masa 60 hari sejak melahirkan. Jika ada darah keluar setelah berlalu masa 60 hari, meskipun lewat sedikit, maka darah tersebut bukanlah darah nifas. Syarat keempat, antara darah tidak dijeda oleh minimal masa suci, yaitu 15 hari. Sebab jika dijeda oleh masa bersih 15 hari atau lebih, maka darah yang dihukumi nifas hanya darah yang keluar sebelum masa suci. Sedangkan darah yang keluar setelah 15 hari itu hukumnya adalah haid baru. Ini syarat untuk darah nifas. Ada 4 ya teman-teman. Kalau salah satu syarat ini tidak terpenuhi, maka darah tersebut tidak bisa dihukumi nifas, melainkan bukan nifas. Nah, nanti kita cek lagi contohnya ya. Contoh, kasus darah keluar setelah melahirkan 15 hari. Seorang wanita melahirkan anaknya pada tanggal 1. Melahirkan anaknya pada tanggal 1. Dan tidak keluar darah. Kemudian pada tanggal 18 darah keluar selama 5 hari. Ya, maka darah yang keluar selama 5 hari ini hukumnya darah haid bukan nifas. Kenapa? Karena dia tidak memenuhi syarat nifas yang tadi apa? Darah keluar ini setelah berlalu 15 hari. Sedangkan syarat darah nifas adalah darah keluar sebelum berlalu 15 hari sejak melahirkan. Nah, sedangkan ini darah keluarnya itu di hari ke-18 setelah melahirkan. Maka darah ini hukumnya adalah darah haid. Kenapa darah haid? Pertama, karena dia keluarnya di hari ke-18 setelah melahirkan. Kedua, karena dia 5 hari. Karena syarat darah haid itu adalah sudah mencapai 24 jam dan ini sudah 5 hari. Berbeda jika misalnya pada hari ke-18 ini, perempuan ini keluar darah tapi cuma 2 jam. Berarti kan ini tidak memenuhi syarat haid, ya kan? Dia bukan nifas, tetapi juga bukan haid. Maka 2 jam ini adalah istihadah.
Jadi pada asalnya perempuan itu jika setelah melahirkan tidak keluar darah, ya tidak keluar darah, tetapi darahnya keluar setelah 15 hari berlalu sejak melahirkan, maka darah yang keluar ini adalah darah haid dan bukan darah nifas. Gitu. Jika darah ini memenuhi syarat darah haid. Jadi dia bukan nifas, tapi darah haid. Oke, contoh kedua. Seorang wanita melahirkan lalu keluar darah selama 70 hari. Nah, tadi kan kita tahu syarat yang keempat apa? Darah yang keluar tidak melebihi dari 60 hari. Nah, di sini dia keluar darahnya 70 hari. Maka ini adalah nifas yang bercampur dengan istihadah. Penentuan nifas dan sucinya dikembalikan kepada salah satu dari 7 kategori wanita mustahadah di nifas yang insya Allah akan dibahas pada bab mustahadah fi nifas. Gambaran contohnya misalnya, di sini kita anggap aja dia keluar 70 hari ya, 70 hari. Nah, kita kembalikan kepada kategorinya kan. Nah, anggaplah ibu ini sebelumnya sudah pernah melahirkan. Kalau dia sudah pernah melahirkan berarti sudah punya adat nifas. Kita cek di kehamilan yang pertama, di kelahiran yang pertama, dia ini, misalnya ini anak kedua ya, ini anak kedua, dia keluar darah 70 hari. Nah, kita tanya, ibu sudah pernah melahirkan? Iya. Nah, di masa nifas yang sebelumnya, ibu nifasnya berapa hari? 40 hari. 40 hari. Maka dari 70 hari ini, yang dihukumi nifas hanya 40. 30 harinya dihukumi istihadah. Ini. Jadi, untuk permasalahan istihadah yang melebihi dari 60 hari, nanti dikembalikan kepada kategori perempuannya. Kalau perempuan ini sudah mempunyai adat nifas, maka dikembalikan kepada adatnya. Kalau belum punya, berarti dikembalikan kepada kategori perempuan ini sendiri. Nanti yang ada 7. Contoh selanjutnya, contoh kasus antara darah ada jeda masa bersih 15 hari. Nah, tadi kan syarat selanjutnya apa? Darah tidak dijeda oleh masa bersih 15 hari. Emang kenapa sih? Karena kalau sudah ada jeda 15 hari, maka darah yang muncul setelah 15 hari itu hukumnya bukan nifas lagi, tetapi haid baru. Contohnya ya, teman-teman, contohnya. Seorang ibu setelah melahirkan keluar darah 10 hari. Setelah melahirkan keluar darah 10 hari. Kemudian bersih 15 hari. Kemudian setelah bersih 15 hari, di hari ke-26 keluar darah lagi 10 hari. Nah, berarti darah yang kedua ini keluarnya setelah melewati masa bersih 15 hari. Maka 10 hari ini bukan lanjutan nifas, tetapi dia adalah haid. 10 hari pertama ini benar nifas. Karena memang setelah melahirkan, ini nifas. Terus ada jeda bersih, ini suci. Nah, setelah jeda 15 hari ini, kalau keluar darah lagi, maka darah yang kedua ini keluar bukan nifas, tetapi dia haid. Kenapa? Karena sudah ada jeda 15 hari. Pokoknya salah satu syarat darah nifas adalah tidak dijeda oleh kosong darah 15 hari. Tidak dijeda oleh kosong darah selama 15 hari. Kalau kosongnya cuma 13 hari, masih nifas. Maksudnya gini, ketika dia keluar darah 10 hari, kemudian kosong darah 10 hari, keluar lagi setelahnya 2 hari, maka 2 hari ini yang terakhir juga dihukumi sebagai nifas. Selama masa berhentinya tidak mencapai 15. Tapi kalau masa berhentinya sudah mencapai 15, ini untuk nifas ya, maka darah yang keluar setelahnya tidak bisa dihukumi nifas lagi, melainkan haid baru. Begitu teman-teman. Ini untuk pembahasan tadi syarat masa nifas, syarat darah nifas. Nah, kemudian durasi masa nifas. Kalau kemarin kan kita ngebahas durasi minimal masa haid. Durasi minimal haid itu 1 hari 1 malam, maksimalnya 15. Kalau durasi masa nifas itu minimalnya berapa? Minimalnya itu sebentar, setetes. Adapun maksimalnya adalah 60 hari 60 malam. Umumnya berapa? Umumnya perempuan itu mengalami nifasnya 40 hari 40 malam. Sebagaimana yang dikatakan oleh Ummu Salamah radhiyallahu anha dalam sebuah hadis, "Kanatin nufasa'u ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam taq'udu ba'da nifasiha arba'ina yauman aw arba'ina lailatan." Pada masa Rasulullah SAW, para wanita yang mengalami nifas berdiam diri selama 40 hari 40 malam. Nah, ini menjadi bukti bahwasannya rata-rata perempuan itu nifasnya itu 40 hari. Wabil fi'li, dan memang benar rata-rata perempuan itu nifasnya 40 hari. Bahkan di Indonesia itu saking kebanyakan perempuan itu haidnya 40 hari, ada anggapan
Kalau misalnya setelah 40 hari ini masih ada darah, maka darah itu bukan nifas. Misalnya nih, setelah melahirkan keluar darah 50 hari. Nah, 40-nya nifas. Nah, yang 10-nya ini bukan nifas karena batas nifas adalah 40, tapi itu salah. Yang benar, batas nifas maksimal adalah 60 hari. Adapun 40 hari itu adalah mayoritas atau rata-rata. Tetapi maksimalnya 60. Ada juga yang dulu pernah nanya, kalau misalnya dia sebelum hari ke-40 sudah bersih, apakah dia harus menunggu sampai hari ke-40? Nah, itu kenapa? Saking tertancap bahwasannya nifas itu harus 40. Padahal 40 itu bukan keharusan, bukan batasnya, tapi 40 itu adalah rata-rata perempuan mengalami 40 hari untuk nifasnya. Meskipun kalau batasnya maksimalnya itu 60. Dan jika memang sudah bersih, langsung mandi. Tidak perlu ditunggu sampai hari ke-40. Permulaan masa nifas. Nah, ada sedikit perbedaan cara menyikapi nifas dengan haid. Kalau haid itu kan ketika kita melihat darah, kita mulai menghitung ya, menghitung 1 hari, terus 2 hari sampai hari ke-15. Nah, kalau nifas itu ada perbedaan. Misalnya gini, dia setelah melahirkan itu tidak keluar darah, tetapi di hari ketiga dia keluar darah, ya kan? Maka misalnya nih hari Minggu aku melahirkan. Hari Minggu nggak keluar darah nifas. Hari Senin nggak keluar darah nifas. Hari Selasa keluar darah nifas. Ya kan? Maka di hari Minggu dan hari Senin itu sebenarnya aku sudah wajib sholat. Kenapa? Karena tidak ada darah nifas. Hukumnya seperti perempuan suci. Tetapi di hari Selasa ternyata keluar darah nifas, maka di situ baru tidak wajib sholat, tidak wajib puasa, dan lain-lain. Nah, tetapi meskipun darah nifas baru keluar di hari ketiga, dia sudah terhitung 3 hari nifasnya. Jadi gini, kalau dalam nifas itu ada perbedaan pendapat antara hukum nifas dengan perhitungan nifas. Kita baca di sini. Dalam nih di nih, adapun dalam permasalahan nifas, itu adapun dalam permasalahan nifas, pemberlakuan hukum nifas dengan perhitungan jumlah hari nifas bisa berbeda. Karena perhitungan jumlah bilangan hari nifas dihitung sejak kosongnya rahim dari kandungan. Dihitungnya 1, 2 gitu ya. Sedangkan hukum nifasnya berlaku setelah darah nifas keluar. Artinya, perhitungan maksimal masa nifas 60 hari 60 malam dimulai sejak selesai melahirkan. Tetapi, hukum nifas baru berlaku bagi wanita tersebut setelah ia mendapati ada darah keluar sebelum darah tersebut keluar, perempuan tersebut belum terstatus sebagai perempuan nifas. Ia masih dihukumi suci dan masih berkewajiban melaksanakan sholat dan puasa Ramadan. Ini adalah pendapat yang mu'tamad di antara pendapat yang lain. Contohnya, seorang wanita melahirkan pada tanggal 1 Maret. Pada tanggal 1 Maret. Pada tanggal 1 Maret, perempuan melahirkan. Ya, 1 Maret. Kemudian, tanggal 2 belum ada darah. Tanggal 3 belum ada darah. Tanggal 4 belum ada darah. Darah nifasnya keluar di hari keberapa? Di tanggal 7 Maret. Nah, tanggal 1 Maret ini melahirkan. Nah, di tanggal 2, 2, 3, 4, 5, 6 itu nggak ada darah. Tanggal 2, 4, 5, 6 nggak ada darah. Tanggal 7 baru ada darah. Maka dia baru berlaku hukum nifas pada tanggal 7. Apa itu hukum nifas? Tidak boleh sholat, tidak boleh puasa, tidak boleh memegang Al-Quran, dan lain-lain. Hukum dia berlaku di tanggal 7. Artinya, dari tanggal 2 sampai tanggal 6, dia dihukumi sebagai perempuan suci. Kalau suci gimana? Wajib sholat, wajib puasa, dan lain-lain. Hukum baru berlaku di tanggal 7. Tetapi perhitungan harinya sudah dimulai dari tanggal 1. Berarti di hari ke-7 ini berlaku hukum nifas di hari ke-7. Tetapi di hari ke-7 ini dia sudah terhitung nifasnya selama 6 hari. Kenapa 6 hari? Karena perhitungan nifas itu dimulai sejak kosongnya rahim dari kandungan. Perhitungan 1, 2, 3, 4. Dimulai sejak 1, 2, 3, 4. Dimulai sejak kosongnya rahim dari kandungan. Perhitungan masa nifas dimulai sejak kosongnya rahim dari kandungan. Tetapi hukum berlakunya nifas baru berlaku jika kita sudah mendapati darah nifas benar-benar keluar. Dipahami ya teman-teman? Contohnya nih, contoh. Seorang perempuan melahirkan pada tanggal 1 April.
Lalu pada tanggal 4 April, ia baru mendapati ada darah keluar. Maka perhitungan nifasnya dimulai dari tanggal 1 April. Perhitungan nifasnya, masa nifasnya. Dihitung dari tanggal 1 April sejak ia melahirkan. Meskipun hukum nifas baru berlaku untuknya pada tanggal 4 April setelah ia mendapati darahnya keluar. Dan waktu antara lahirnya bayi sampai keluarnya darah, ia dihukumi suci. Ia tetap berkewajiban melaksanakan sholat di hari-hari tersebut. Oke, teman-teman, semoga bisa dipahami untuk materi hari ini. Kalau ada yang mau ditanyakan, boleh. Eh, Nanti kalau masih ada waktu bisa kita tambahkan lagi. Syukron. Bagi yang ingin bertanya, silahkan. Halo, terima kasih Ustazah atas materi yang sudah disampaikan hari ini. Mungkin dari teman-teman ada yang mau bertanya? Boleh, Ahlan, silahkan. Ada yang mau nanya, teman-teman? Tahu sudah cukup jelas? Oh, hmm, ada yang bertanya, Ustazah. Izin izin Ana bacakan ya. Dari Kak Syahwani Putri, Kak izin bertanya, jika dulu kita belum tahu ilmunya, jadi kita tidak mengkodok sholat, lalu bagaimana cara mengkodok sholatnya, Kak? Gimana cara, kalau sebelumnya kita belum tahu ilmunya nih, sekarang kita udah tahu gimana cara mengkodok sholat yang kemarin sempat tertinggal. Jadi sebenarnya hmm, itu kan hutang ya. Mungkin teman-teman salah satu caranya adalah eh, sama dikira-kira. Misalnya mulai haid itu dari usia berapa, terus dihitung, diperkirakan jumlahnya berapa. Anak sendiri juga kan dulu belum tahu tentang ilmu ini ya. Kemudian dicicil sholat kodonya. Misalnya setiap setelah sholat fardu, dia tambahkan sholat satu lagi niatnya kodo. Misalnya nih, setelah sholat zuhur, dia sholat zuhur lagi, tapi niatnya kodo. Gitu. Diperkirakan misalnya dia mulai haid itu usia 14 misalnya ya. Sekarang usianya 27. Berarti kan sudah sekitar 13 tahun. Hitunglah setiap haid itu, dia haid setiap bulan. Berarti kan ada berapa, sekitar berapa bulan tuh? 13 kali 27. Nah, setelah dikalikan, anggaplah setiap haid itu dia kehilangan satu hari. Artinya dia ngutang satu hari. Misalnya nih dia haid dari usia 13. Ya. Sampai sekarang usianya 27. Berarti kan 14 tahun. 14 tahun dikali 12. Karena satu tahun itu ada 12 bulan. Kemudian anggaplah setiap bulan ini dia hutang satu sholat. Hutang satu hari. Berarti 14 dikali 12 dikali 5. Itu berapa tuh teman-teman? Coba ya Ana hitung dulu. 14 dikali 12 dikali 5. Itu sekitar ada 840 sholat. Ya, karena kan sehari kan ada 5 sholat. Berarti ada 840 sholat. Nah, 840 ini kalau kita laksanain setiap hari, berarti kan setahun itu ada 365 hari. Nah, ini kurang lebih selesai selama 3 tahun. Misalnya teman-teman nih emang niat mau nyicil nih. Berarti nyicil selama 3 tahun, setelah sholat fardu ditambah satu sholat fardu lagi kodoan. Dan itu nggak apa-apa. Ada teman Anda yang lagi melaksanakan itu. Tuh, karena memang eh qadha itu kan hutang kita sama Allah. Kalaupun nanti ternyata mungkin belum selesai, yang penting nggak apa-apa. Kita sudah ada ikhtiar untuk membayar sedikit demi sedikit.
gitu. Sama kayak misalnya ada teman kita ngutang misalnya ya, kita tahu dia nggak mampu banget untuk bayar. Ya sama kayak kita lah, kita tidak mampu membayar kekurangan ibadah kita ke Allah gitu kan. Ada teman kita minjem uang dan kelihatannya dia nggak mampu nih untuk bayar. Tapi kalau kita menemukan dia ada ikhtiar baik untuk menyicil meskipun sehari 1.000 rupiah, sehari 1.000 rupiah, kita akan berasa memang orang ini tikadnya baik. Begitu juga dengan Allah. Allah melihat kemampuan kita memang hamba siapa sih yang mampu untuk ibadah dengan maksimal gitu kan. Tetapi ketika Allah melihat kita ada i'tikad baik untuk membayar hutang-hutang sholat kita, insya Allah eh, itu sesuatu yang akan sangat Allah hargai gitu. Memang hamba aku ini berusaha untuk membayar hutang qadha sholatnya meskipun saat itu memang kita belum paham ilmunya. Begitu. Jadi cara qadhanya bisa dengan dicicil. Baik, Ustazah, terima kasih. Ustazah, ini ada satu lagi yang bertanya terkait kasus nifas yang sampai 70 hari, kenapa disebutkan darah nifas yang bercampur dengan darah istihadah bukan darah haid? Mohon penjelasannya, Ustazah, terima kasih. Nah, disebutnya bercampur dengan istihadah karena memang untuk haid lagi itu, seseorang itu setelah mengalami nifas untuk ke haid lagi itu membutuhkan jeda masa suci. Ya kan kayak tadi tuh misalnya eh, dia nifas setelah melahirkan keluar nifas 40 hari. Ya kan? Kemudian ada jeda 15 hari suci. 15 hari suci. Ya, baru kemudian keluar darah lagi. Maka darah kedua ini yang keluar setelah masa bersih 15 hari baru bisa dihukumi sebagai haid. Makanya kenapa disebutnya nifas yang bercampur dengan istihadah? Karena memang di situ kan kita belum bisa menentukan mana benar-benar yang masa suci. 70 hari keluar darah. Kita belum bisa menentukan mana yang nifas, mana yang istihadah. Artinya di situ bercampur darah semua. Tidak ada masa suci yang benar-benar bersih darah. Otomatis tidak ada haid dong. Sedangkan kalau haid itu kan harus ada masa bersihnya. Kebayang nggak teman-teman? Jadi kalau tadi kan ada, kenapa dikatakannya nifas yang bercampur dengan istihadah? Karena untuk mengatakan nifas yang bercampur dengan haid, itu tidak bisa karena sebelum haid itu harus ada masa suci. Antara nifas dan haid itu harus ada masa suci. Kurang lebih begitu ya. Oke, Ustazah. Ustazah, ini ada dua pertanyaan lagi. Masih boleh? Ya. Waktunya masih ada nggak? Masih, masih ada, masih ada. Ini ada yang bertanya. Oh, pertanyaan di luar nifas, Ustazah. Jika setelah berhubungan suami istri ternyata keluar bercak haid dari hari pertama, apakah berdosa? Apakah tetap langsung mandi junub atau nanti mandinya setelah haidnya selesai? Berarti ini dia hubungan, terus setelah hubungan ada bercak gitu ya. Iya, Ustazah. Jadi ketika hubungan suami istri pertama, kebetulan haid nih. Kebetulan haid. Oh, dia nggak tahu kalau itu bakal terjadi haid gitu kan. Dari ketika hubungan memang dia statusnya lagi suci gitu kan. Iya, ketika gitu ya kali ya. Kayaknya sih gitu ya, Ustazah. Karena setelah berhubungan suami istri ternyata keluar bercak haid hari pertama. Oke. Apakah berdosa harus langsung mandi junub atau mandi junubnya ini setelah haidnya itu selesai? Oke, oke. Iya, jadi di sini kan dia kasusnya itu dia berhubungan itu saat memang dia yakin dia suci. Baru setelah itu keluar darah haid ya. Pertama dia nggak berdosa. Kenapa? Karena emang dia nggak tahu bakalan keluar haid setelahnya gitu kan. Pertama dia nggak berdosa. Kedua, bagaimana untuk cara mandi sucinya? Mandi sucinya nanti direpel setelah dia selesai haid. Karena dia nggak bisa mandi suci dalam keadaan dia itu masih ada hadas. Kan hadasnya itu haid ya. Haid itu kan hadas. Jadi dia tidak bisa mandi suci ketika dia ada hadas. Ini kasusnya mirip dengan ibu-ibu yang setelah melahirkan. Melahirkan itu kan mewajibkan mandi ya. Ya kan? Oh, ibu-ibu melahirkan itu kan dia wajib mandi. Tetapi biasanya setelah melahirkan itu langsung nyambung dengan darah nifas. Maka dia nggak bisa mandi wiladah, sebutannya mandi wiladah. Dia nggak bisa mandi wiladah ketika dia ada darah nifas.
Maka dia harus menunggu 40 hari atau 60 misalnya ya, tergantung nifasnya selesai di mana. Nanti dia baru mandi suci, nifas dan mandi wiladahnya digabung. Berarti kalau di kasus ini, dia mandi suci junub dan mandi suci haidnya digabung. Terus niatnya gimana? Boleh dibaca dua-duanya niat, boleh dibaca salah satu niat, boleh niatnya itu lirafil hadasil akbari mutlakon. Gitu. Jadi satu mandi untuk dua hadas besar. Baik, berarti boleh ya Ustazah mandi ketika mandi hadas itu buat dua hadas nih. Buat hadas yang satu karena mandi wajib, yang satunya mandi junub. Keluar 11 hari, terus masa berhenti selama 6 hari, lalu keluar lagi darah kedua selama 8 hari. Berarti yang 8 hari ini disebut istihadah penyempurna suci ya Ustazah. Oke, ayo kita jadikan ini soal. Nih, kita pakai papan tulis. Apakah tadi teman-teman sudah ada bayangannya? Nah, keluar darahnya berapa hari? 11 hari ya. Keluar darahnya 11 hari Ustazah. Darah pertama Keluar, keluar 11 hari, keluar darah 11 hari. Terus berhentinya 6 hari. Darah bersih 6 hari. terus masa Nah, berhenti selama 6 hari. 6 hari, terus sucinya darah 6 hari. keduanya, darah kedua Darah 8 hari. keluarnya selama 8 hari. Oke, sekarang kita lihat. Jadi darah keluar selama 8 Darah kedua hari. ini, berarti kita harus tahu dulu darah kedua ini keluarnya Berarti, di hari keberapa? Di ya, hari ke berapa? Hari ke 18. 18, ya kan? Nah, Ya. betul 18. Berarti dia sudah di luar rangkaian 15. Nah, berarti 8 hari ini betul istihadah penyempurna suci. Penyempurna suci. Nah, bersih yang 6 hari ini hukumnya apa? Suci. 11 hari ini haid. Jadi yang dihukumi haid hanya 11 hari pertama. Yang bersih 6 hari suci, yang 8 hari ini istihadah penyempurna suci. Ya, betul. Hukumnya adalah istihadah penyempurna suci. oke, baik. Teman-teman udah jelas ya jawaban yang sudah dijawab sama Ustazah Ayu. Masih ada yang Ya, mau berarti udah bertanya paham. lagi atau cukup? Sudah paham semua ya, teman-teman? Ustazah izin bertanya. Oh, sudah ada yang mau bertanya. Iya, saya tadi kan baru menjelaskan ya bagaimana cara kalau mandi wajib itu buat dua hadas besar kayak tadi lirofana hadasil akbari mutlaqan. Tapi secara prakteknya berarti tetap sekali kan Ustazah bukan dua kali ya? Mandinya? Iya. Iya, mandinya satu kali. Hmm, oke Ustazah. Terima kasih. Sama-sama. Baik, ada lagi Kak yang mau bertanya, teman-teman? Atau sudah? Oke, kalau sudah nggak ada yang mau bertanya, mungkin kita cukupkan ya sudah karena di Mesir juga sudah mau maghrib, di Indo juga sudah malam. Nanti teman-teman jangan lupa dibaca lagi ya di rumah ya, karena memang kita terbatas oleh waktu. Jadi materi yang sebenarnya ini kalau dipelajari itu harusnya itu sekitar 10 pertemuan. Jadi teman-teman, waktu pertemuan kita singkat, tapi tolong di rumah masing-masing dibaca. Semoga yang singkat ini bisa jadi pembuka untuk hal-hal besar nanti setelah ini. Ya baik. Udah kayaknya udah nggak ada yang mau bertanya ya, sudah kita cukupkan. Ya. Baik teman-teman, kita cukupkan sesi tanya jawab kita pada hari
pada hari ini. Insya Allah pertanyaan yang mungkin belum terjawab atau masih ada yang mau ditanyakan, boleh ditanyakan di grup atau di pertemuan selanjutnya. Bagi teman-teman juga yang belum punya buku Risalah Fikih Wanita karyanya Ustazah Ayu dan mau membeli, boleh nih tersedia di Mesir, di Indonesia bisa nanti boleh hubungi admin atau boleh ke Ustazah Ayunya langsung bagi yang di Mesir. Sekarang kita boleh dokumentasi dulu ya Ustazah. Teman-teman, Ya, oke. boleh nggak kalau kita on cam sebentar? Kita on cam sebentar buat foto, buat foto bareng. Satu, dua, satu, dua, tiga. Eh, sekali lagi sudah. Satu, dua, tiga. Oke, baik. Terima kasih Ustazah. Sebelum kita benar-benar mengakhiri kajian kita pada hari ini, kita kirimkan doa tulus kita untuk saudara-saudara kita yang saat ini sedang diuji dengan musibah bencana alam. Dan terkhusus jangan pernah lupa kita untuk mendoakan saudara-saudara kita di Palestina. Semoga Allah senantiasa menjaga, memberikan mereka kekuatan, kesabaran, dan kemenangan. Ala hadzin niyati wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Semoga doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih untuk Ustazah Ayu yang sudah meluangkan waktunya. Terima kasih Panitia Syahin Akademi dan Khatikofa serta teman-teman semua yang sudah hadir dan belajar pada hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sampai jumpa di pertemuan ketiga.